Oh, putra-putri anak pahlawan. Ini nemu tadi. Ya. Ini apa? Masih ingat? Pramuka Lumajang on Podcast. Oke, halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam siapapun yang dengerin podcast kita kali ini. Balik lagi di Pramuka Lumajang on Podcast edisi weekend. Karena hari ini siarannya hari Sabtu. Oke, di podcast kali ini kemarin singgasanaku sempat terebut host lain. Jadi kali ini balik lagi sama aku Vini. Dan hari ini bintang tamunya adalah Kak Om Taufik. Ini aku manggilnya apa nih Om? Om apa Kak enaknya? Seenaknya aja. Yang paling enjoy bagi Om aja ya? Om aja ya Om ya? Ya. Oke. Om Taufik SHMH. Apa kabarnya Om di hari Sabtu yang cerah dan penuh gairah ini? Alhamdulillah baik Mbak Vini. Ini Om Taufik emang setiap harinya pakai pramuka apa gimana? Ini lagi ada tugas tadi untuk meresmikan sanggar pramuka di Kewaran Kunir. Widih, weekend tetap ya pramuka. Ya. 24 jam. Pramuka kan nggak ada cutinya. Pramuka nggak ada cutinya, tapi seneng dong. Ya tentunya senang karena dari hati. Widih, mantap. Ya hari ini kita bakalan kerjain Kak Muhammad Taufik SHMH ini. Dan kita kulik kehidupan kepramukaannya, perjalanan kepramukaannya seperti apa. Udah siap ya Om ya? Ya silakan. Udah siap ditanggap. Oke, Kak Taufik, Om Taufik di Kuarcap sekarang apa nih posisinya? Ya sekarang jadi wakil ketua bidang organisasi dan hukum. Karena sesuai dengan background pendidikan juga ya? Ya, saya berusaha mengambil sesuatu itu yang sesuai dengan kompetensi saya. Waduh, bijak sekali. Ya. Di andalan ini ya, di andalan bidang wakil ketua Kuarcap bidang organisasi dan hukum. Itu kalau untuk job desk besarnya apa di ini, keorganisasian sama kehukuman ini apa kalau di di Kuartir ya. Ya sebenarnya yang pertama kita yang membuat regulasi dan melakukan pembinaan ya dari proses kita berorganisasi di Kuartir, sehingga tata hubungan, organisasi, tata kerja dan sebagainya itu ada di kami. Berikutnya yang kedua terhadap beberapa proses yang menyangkut regulasi. Misalkan penyelenggaraan musyawarah di ranting, termasuk musyawarah di cabang, itu salah satunya adalah bagian dari organisasi dan hukum. Kayak juga menaungi ini enggak Kuaran gitu, keorganisasiannya. Jadi membawahi Kuartir kayak tadi ada peresmian apanya sih? Peresmian sanggar. Peresmian sanggarnya ya. Sebenarnya kalau berbicara menaungi itu ya tugasnya Kuartir cabang secara keseluruhan. Nah, hari ini saya mendapatkan tugas dari Kak Kuarcap yang sedang berhalangan karena ada tugas yang lebih membutuhkan beliau, maka saya menghadiri untuk melakukan peresmian. Nah, sedangkan bagaimana hubungan kami dengan Kuartir Ranting itu ya pada dasarnya kan gerakan pramuka ini sebagai andalan ini kan harus selalu siap memberikan pelayanan ya kepada kawan-kawan di Kuartir Ranting. Nah salah satunya kalau mereka berkonsultasi yang hal-hal terkait dengan organisasi dan hukum ya kita harus bisa memberikan pendampingan dan bimbingan kepada mereka. Oke, berarti lebih ke ya pendampingan keorganisasian sama apa ya kayak keputusan-keputusan ketika ranting ada musyawarah dan jadi berhubungan sama itu. Betul. Jadi dia ada panduan lah ketika dalam sebuah pilihan mana pilihan yang lebih sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sesuai dengan ketentuan. Nah, kita bisa membantu untuk memberikan solusi. Oke, sekarang kita mau tahu perjalanannya Om Taufik di kepramukaan sampai dengan hari ini di wakil ketua Kuarcap. Ya. Kalau berbicara perjalanan, saya memulai dari seorang pramuka siaga. Oke. Gak ada ya yang langsung penegak gitu di sini? Saya kira ada yang ketika mereka senang pramuka dimulai dari SMA gitu. Ya, itu tidak ada yang salah gitu ya. Tapi saya mulai dari siaga. Berikutnya penggalang itu ada di SD Tempe Tengah 1 ya. Terus pada saat itu ketika saya kelas
3 SD, mestinya saya masih siaga saat itu diajak atau ditugaskan untuk ikut jambore ranting itu hanya karena kakak-kakak kelas saya tidak ada yang siap untuk berpidato, untuk lomba pidato. Jadi saya diajak kemah pertama itu tugasnya apa? Hanya untuk pidato, setelah itu selesai ya. Tapi ikut kemah akhirnya. Iya, kalau ikut kemahnya iya. Nah, saya itu berikutnya menyambung ke SMP ya. SMP kan masih Penggalang. Nah, jadi hasil dari proses itu di SMP ada seleksi untuk jambore daerah saat itu. Nah, jadi setelah dari jambore cabang, terus berikutnya ke jambore daerah, sampai mengantarkan di puncak Penggalang itu ke jambore nasional, itu tahun 86. 86 ada yang sudah lahir. Ya, belum direncanakan banget. 86 itu pertama kali ikut event nasional. Udah nasional ya. Ya. Oke, jambore nasional 86 SMP. Saya Ya, belum lahir kelas Om. 2. Iya, rata-rata belum lahir karena adik-adik yang ada di sekitar saya ini juga sebagian besarnya peserta didik saya juga. Ya. Cucu ya. Peserta didik saya ya. Itu terus akhirnya melanjutkan ke tingkat penegak. Itu saat itu saya sekolahnya di SMA Negeri 2 Lumajang. Okay. Saya di sana, tapi saya juga masih aktif sebagai ketua Dewan Kerja Ranting di Tempeh. Dari proses itu akhirnya sempat juga mengenyam beberapa event baik nasional maupun internasional, yaitu ada Community Development Camp saat itu yang mengantarkan saya akhirnya menjadi ketua DKC ya. Tahun berapa tuh ketua DKC itu saya 97 saya ketua DKC. Aku udah lahir. Udah lahir TK ya. kayaknya. Ya. Atau belum ya? Ya kayaknya belum Om. Masih proses mungkin. Masih proses kayak belajar jalan gitu. Iya. Itu. Nah, berikutnya setelah sempat jadi ketua DKC, mendapatkan mandat, masuk pertama kali di Andalan Cabang. Saat itu di bagian kegiatan Bina Muda saat itu ya. Oke. Itu. Berikutnya juga dipercaya lagi menjadi sekretaris cabang. Terus naik. Nah, jadi sempat ditugaskan menjadi andalan daerah urusan organisasi dan hukum. Pernah di DKD ya? Bukan di andalan daerahnya, kuartir daerahnya, bukan okay. DKD. Oh iya, usianya udah bukan DKD. Udah, ya. Sudah selesai kan di masa muda, terus berikutnya selesai. Balik lagi ke Lumajang. Dari sana bersama adik-adik dan kawan-kawan ini melanjutkan lagi pengabdian. Balik hingga ke saat Lumajang. ini. Itu. Enak di daerah apa enak di cabang? Saya berpikir enak itu bergantung bagi kita yang melakukan. Di semua tempat sebenarnya itu menjadi enak ketika melaksanakan sesuatu itu dari hati. Fokus, ikhlas, selesai sudah. Ikhlas ya selama ini ya di Pramuka? Ya, harus begitu. Ikhlas aja apa ikhlas banget? Ya, banget sekali. Seneng aja apa? Senang sekali gitu. Karena kalau tidak senang sekali, kita nggak mungkin ya hari-hari libur kayak gini kita masih pakai seperti ini. Ya. Weekend loh. Ada bagian yang kita mestinya harus ada acara ya yang bersifat pribadi, tapi ketika itu panggilan ya harus berseragam pramuka hari ini. Seperti itu. Oke, kalau ngobrolin soal perjalanan pramuka dulu kan Om Taufik udah di DKR, kemudian di DKC, di daerah juga, terus kemudian kembali ke Lumajang. Kalau melihat perkembangan kepramukaan gitu, kita ngobrolnya khusus Lumajang aja kali ya. Jadi dulu sampai dengan hari ini itu Om Taufik melihatnya apa sih? Positif perkembangannya di apa? Kemudian ada nggak sih negatifnya? Maksudnya mungkin ada ini menurun dari segi ini kepramukaan kalau untuk Lumajang gitu. Jadi kalau saya lihat perkembangannya memang naik ya, trennya naik. Kenapa naik? Karena di kuartir cabang Lumajang ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, masalahnya kan kegiatan pramuka ini biasanya diasumsikan sesuatu yang jadul begitu. Iya. Banyak tuh. Ya kan? Maksudnya di sekelilingku juga masih pramuka, tepuk pramuka, cuman itu aja. Kita mesti diidentifikasi sebagai orang yang hanya bisa salam pramuka, tepuk pramuka, nyanyi-nyanyi selesai. Benar. Begitu. Nah, itu sebenarnya yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menunjukkan bahwa gerakan pramuka itu tidak hanya itu. Nah, itu saya coba melakukan terus meneruskan kepada adik-adik agar mereka mencontoh dan sebagainya. Akhirnya bisa menjawab bahwa gerakan pramuka itu adalah orang yang memiliki basic yang kuat namun dia tidak ketinggalan zaman. Nah, itu.
Jadi kondisinya secara tren itu naik yang saya lihat, dan saya bangga dengan adik-adik juga yang terdapat banyak peningkatan. Kalau boleh dikatakan apa yang kurang, yang kurang ini adalah pemasalan untuk loyalitas ini yang. Wah, loyalitas nih. Teman-teman di balik layar dengerin nih. Iya, saya melihat itu Loyalitas begini. ya. Saya sederhana saja. Kalau zaman ketika saya masih penegak saat itu, ketika kita harus menyelesaikan ujian kenaikan tingkat, itu tidak peduli apa ini mau hari raya apa, harus pakaian pramuka. Oke. Nah, hasilnya memang kita menjadi punya keyakinan gitu ya. Kita punya keyakinan bahwa ketika ini kita berpramuka ini kapanpun sebenarnya kita ini tidak ada sesuatu yang menghalangi. Nah, loyalitas itu yang mungkin harus tetap digembuskan, dibumikan, sehingga ketika berbicara tentang pramuka itu harus total di samping dari tugas-tugas pokok kita. Oke. Saya kira itu yang bisa saya harapkan. Berarti ini ya, kalau dirangkum perkembangannya teman-teman Pramuka Lumajang khususnya ini sudah mulai berkembang secara apa sih, aturan zaman gitu udah ikut. Sekarang pasar seperti apa, pramuka bergeraknya ke arah mana, ikut perkembangan. Kekurangannya masih kayaknya loyalitas ini dulu memang lebih loyal ya Om, atau gimana? Ya, kalau saya lihatnya sebenarnya gini aja. Dulu terhadap sesuatu yang hari ini mungkin biasa-biasa saja, kalau dulu itu seakan-akan diperebutkan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Oke. Artinya juga apa ya, kepesertaan, misalkan orang mau jadi dewan kerja. Hari ini kan saya lihat banyak kesulitan kan di sana sini untuk merekrut, mendapatkan orang-orang terbaik. Kalau saat itu kita menyeleksi itu sampai bingung menyeleksinya untuk kebanyakan. Nah, saya mengukurnya maksudnya dari sana. Jadi antusiasme mereka itu yang harus terus kita gerakkan sehingga pramuka itu menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Sesuatu yang gengsinya itu harus tetap ada di atas. Ini tantangannya berarti khususnya untuk teman-teman di DKC mungkin bagaimana supaya pramuka ini dilihat sebagai organisasi yang ya bisa, ya keren, ya bagus gitu. Jadi nanti di luar sana teman-teman banyak yang lebih ingin tahu pramuka dan lebih tertarik, dan setelah sudah masuk loyalitasnya itu ya. Jadi harus bawa apa sih? Kita loyal itu kan karena kalau kita suka, kalau kita seneng gitu nggak sih Om? Dimulai dari sana, karena nanti pada akhirnya pramuka itu jiwa. Kalau sudah pramuka jiwa, maka saya menyadari di mana-mana saya bisa berkiprah. Itu saya yakin betul saya ini mendapatkannya dari pramuka. Nah, itu yang nanti harus dimasalkan, harus menjadi sesuatu yang diinginkan oleh generasi muda. Sehingga rugi kalau tidak jadi anggota pramuka. Nah, harus kesana. Jangan mau rugi. Oke, ngomongin soal loyalitas, ini aku dapat bocoran sih. Katanya Om Taufik ini selain di pramuka, ada beberapa organisasi yang juga sekarang masih aktif. Gitu. Gimana bisa loyal di semuanya? Organisasinya yang masih aktif sekarang apa aja Om? Ya, kalau hari ini saya masih menjabat di Palang Merah Indonesia di Provinsi Jawa Timur. PMI Provinsi. Ntar dicatat ya, dikasih list ya. PMI Provinsi, apa lagi? Yang masih ada itu berikutnya di Pemuda Pancamarga, saya masih ada di Jawa Timur. Pemuda Pancamarga tuh apa? Pemuda di bidang apa tuh? Putra Putri Veteran. Oh, Putra Putri Veteran. Anak pahlawan. Tidak juga. Putra Putri Veteran gitu aja. Iya, veteran tuh pahlawan gak sih? Sangat sederhana saja. So humble, males. Putra Putri Veteran. Nah, terus apa lagi? Udah 2 nih. Ketiga apa? Saya kira yang tersisa di urusan sosial itu, kalau di urusan profesi, ya saya menjadi pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara di Jawa Timur. Oke, asosiasi HTN Hukum Tata Negara. Itu dosen-dosen hukum gitu. Asosiasi dosen hukum gitu ya, gampangnya kali ya. Artinya menurut saya itu biasa saja gitu loh. Biasa gak ada yang istimewa. Iya, pramukanya yang istimewa. Apa lagi? Udah 4 aja pramuka. Di bidang olahraga, katanya suka olahraga, katanya tadi dengar-dengar Om Taufik itu suka banget olahraga, nggak tahu apa. Ya, saya pernah menjadi wakil sekretaris umum Forki di Jawa Timur. Forki itu apa? Forum Federasi Olahraga Karate. Widih.
Ya. Iya. Dan di Lumajang juga pernah menjadi ketua Forki 2 periode, udah selesai. Oh, udah selesai. Udah. Berarti di organisasi keolahragaan udah ya? Ya. Tinggal organisasi profesi, sosial, sama pramuka. Ya. Sosial, profesi, pramuka ini organisasi kesenangan. Ya. Organisasi shalala, organisasi hiburan. Mainnya Ya. di pramuka. Ya, gitu. Jadi tempat kita mengabdi, kalau menurut saya saudaranya seperti itu aja. Gitu. Oke, berarti masih bisa banget gitu ya Om ya? Selain maksudnya ada kewajiban keluarga gitu. Ya, alhamdulillah Dengan organisasi-organisasi sampai ini. saat ini saya bisa berjalan dengan baik. Terus ya tentunya di manage lah. Artinya di manage itu ada juga skala prioritas ya. Nah, saya kira dengan di situ terus dukungan keluarga dan anak-anak, ya alhamdulillah karena yang saya lakukan ini juga memberikan semangat saja pada mereka. Oke. Jika berproses ya harus begitu. Gitu Mbak Vini. Iya. Nah, karena loyalitas tadi di pramuka, katanya kemarin baru dapat penghargaan. Oh iya. Oh iya. Benar-benar lupa. Saya Katanya tidak baru dapat lupa penghargaan. karena sebenarnya mengalir saja kalau menurut saya. Jadi tanda penghargaan bagi siapapun itu sebenarnya alat ya. Kalau orang paham di pramuka itu alat untuk mencapai tujuan. Jadi bukan tujuan untuk mendapatkan itu. Ini yang harus dibetulkan. Nah, berbicara tentang itu, kalau saya itu bukan luar biasa. Artinya apa? Sebenarnya mengalir saja. Di mana saya ditugaskan ya saya lakukan dengan maksimal sesuai dengan kemampuan, selesai. Nah, perkara tahun ini ketika saya di Lumajang sebenarnya semangatnya adalah bagaimana saya bisa mensupport kawan-kawan dan kakak-kakak yang lain untuk bisa mengikuti untuk mendapatkan hal-hal yang menjadi kebanggaan di pramuka agar apa? Agar ini menjadi contoh. Kita bisa meneladani adik-adik kita. Ya gitu ya. Iya. Bagaimana? Jadi supaya teman-teman Ya. yang lebih muda ini ada contohnya, ini loh, ada loh di Lumajang yang udah dapat sampai di sini gitu. Meskipun bukan goals ya, tadi katanya Ya. Om Taufik, alat aja untuk. Jadi goalsnya bukan ini sebenarnya, tapi ini alatnya gitu. Ya, kan saya dulu oleh para pembina kan dikatakan konsep kepemimpinan nasional itu anak yang ngarso sung tulodo, yang mati mangun karso tuturi handayani. Nah, jadi saya secara sederhana bagaimana saya bisa bercerita tentang penghargaan misalkan Dharma Bakti atau Pancawarsa kalau saya belum pernah melakukan itu. Saya tidak tahu pahit getirnya melakukan itu. Iya. Saya kira ini untuk memberikan keyakinan saja kepada mereka bahwa ayo bersama kami kita lewati ini. Kalaupun ada kegagalan itu kesuksesan yang tertunda gitu. Oke. Boleh diceritain sedikit Om? Apa sih kemarin penghargaannya Dharma Bakti ya? Iya. Apa Pancawarsa? Dharma Bakti. Dharma Bakti. Ya. Apa itu Dharma Bakti? Saya belum pernah dapet. Belum ya? Belum ya, mungkin tahun depan. Kurang tua. Oh enggak juga. kurang usianya kurang. Ya pengabdiannya juga. kurang, loyalitasnya kurang, Jadi perjalanannya. gini, Dharma Bakti itu kan sebenarnya tanda atau lencana penghargaan yang diberikan kepada orang ya. Orang itu artinya juga bisa yang sedang tidak berpramuka secara langsung ya. Nah, itu yang telah memberikan sumbangan pikiran gitu ya. Terus memberikan sumbangan tenaga atau mungkin sumbangan dana mungkin. Nah, yang dipandang itu membantu kelancaran dari proses gerakan pramuka. Oke. Nah, termnya itu, namun proses ini harus melalui beberapa tahap. Jadi tahap itu nanti akan dilakukan verifikasi oleh Dewan Kehormatan di kuartir cabang masing-masing. Terus berikutnya diajukan ke kuartir daerah. Nah, nanti sampai di sana diajukanlah ke kuartir nasional. Nah, kuartir nasional itulah yang menentukan sebenarnya siapa orang yang akan mendapatkan atau masih belum berhak mendapatkan. Jadi seperti itu. Itu prosesnya. kemarin penghargaannya tanggal berapa Om? Kalau penghargaan itu pemberiannya itu saya dianugerahkan pada tanggal ya tepatnya hari ulang tahun pramuka ya. 14 ya? 14 Agustus ya? 14 Agustus itu di mana? Hanya kemarin saya diselenggarakan kan 12 Agustus ya mendahului. Itu saya sebagai perwakilan di kuartir daerah Jawa Timur jadi oleh Ibu Gubernur oleh Kamabida diberikan langsung di sana beserta satu adik kita yang dari Lumajang
untuk mendapatkan pramuka teladan penggalang. Oh, gitu. Okay. Itu dari Lumajang cuman Om Taufik satu aja. Untuk Dharma Bakti ya, Dharma Bakti saya. Okay. Berikutnya kalau adik-adik yang penggalang itu ada 5, minimal 5 ya, 5 sampai 10 lah untuk adik-adik yang mendapatkan itu. Hanya kemarin salah satu saja dijadikan penerima simbolis gitu. Ada rentang usianya nggak sih untuk Dharma Bakti ini? Kalau rentang usia itu bukan rentang usia ya, tapi lama pengabdian itu saya kira berawal dari Mm-hmm. sana. Kan tadi sudah mengatakan setiap orang yang ya, itu artinya termnya siapa saja bisa. Mbak Vini bisa. Oh bisa. Bisa. Suatu saat mungkin. Oh ya, apa nih yang harus aku bawa? Ya kalau saya lihat begini aja. Saya lihat ini kan pengabdiannya di bidang podcast. Oh ini di bidang kan bisa aja. ya? Misalkan ternyata dari studio ini bisa membantu membuat kelancaran gerakan pramuka kita menjadi terkenal dan sebagainya. Salah satu host seniornya Mbak Vini misalkan ya. Nah, bisa ya Om ya? Ya nanti jadi itu aku kan nanti ini deh dinarasikan begitu. Kan ada yang menilai. Kumpulkan berkas untuk ke Dharma Bakti. Iya. Dicoba saja karena kan ada proses Mbak Vini ya. Jadi jangan takut gagal. Proses saja. Iya, harus begitu. Ini bukan ke jangan takut gagal sih, tapi lebih ke beranilah nekat gitu. Gak tahu apa yang mau dibawa ya kan? Tidak apa-apa menurut saya. Karena kalau orang itu sudah memiliki keberanian, itu sebenarnya satu langkah kemenangan. Tapi kalau sudah takut itu sebenarnya satu langkah mundur. Iya. Berarti prosesnya kabupaten dulu, kemudian diajukan ke provinsi, baru provinsi nanti ke kuartir nasional. Ke nasional. Jadi sebenarnya ini penghargaan nasional, tapi diberikannya di daerah. Ya. Kemarin itu. Ya. Jadi di tingkat nasional juga menyelenggarakan sebenarnya ya secara simbolis untuk beberapa yang ditunjuk dengan kondisi pandemik ini sehingga semuanya tidak dipanggil. Iya. Jadi mungkin sebagian provinsi di daerah masing-masing ya, di provinsi masing-masing diberikannya gitu. Ya, jadi intinya kuartir nasional yang memberikan penghargaan itu. Oke. Oh ya, selama proses ya ini masuk ke pramuka, kemudian menjalani berbagai macam tingkatan kepengurusan, kemudian sampai ke dapat lencananya dipakai ya sekarang ya. Nanti ini ya dikasih yang untuk lencana yang benerannya. Yang besar ya. Rencana yang besar. Ya. Hari ini nggak dipakai, soalnya tadi. Ya kita pakai harian. Kalau yang lencana yang besarnya dipakai untuk kegiatan istimewa untuk aja. Untuk upacara besar. Untuk upacara besar. Ya. Ini ya, yang ini ya Om ya. Yang atas. Oh yang, aduh apa tuh? Ada tunas kelapa. Ada tunas kelapa, ada sayapnya. Tunas kelapa, ya. Oh dapat 2? Enggak, satu aja ini. Oh satu aja. Tunas kelapa dan kanan kirinya itu kan warna yang mengapit coklat dan coklat kuning itu. Oh, oke. Kalau yang bawah itu apa? Pancawarsa Om? Bukan? Pancawarsa itu. 3, 4, 5 ya? Ya. Berarti 25 tahun. Ya. 5 kali 5. Cukuplah mengabdi. Iya cukuplah. Dari siaga ya kan? Oh tapi ini harus dihitung dari hitungannya usia dari dewasa. Oh hitungannya dari SMA ya? Dewasa. Tanda penghargaan orang dewasa. Berarti mulai hitungannya mulai 26. Setelah keluar dari DKC, pasca DKC. Iya, itu. Udah di andalan. Ketika di provinsi ya? Iya. Oh, oke. Gitu. Jadi setelah dari DKC orang sebenarnya sudah menjadi anggota dewasa karena dia sudah 26 tahun gitu. Aduh, merasa itu loh ya. Iya. Jangan lupa kalau sudah 26 tahun itu sudah bukan lagi peserta didik. Iya, udah pengurus ya, sudah nggak jadi peserta. Anggota dewasa sudah. Om Taufik ada ini nggak sih pengalaman apa ya yang berkesan gitu di pramuka? Gak tahu berkesannya bisa jadi karena nggak terlupakan karena bangga, atau berkesan karena nggak bisa dilupakan karena memalukan, atau karena bikin marah, atau ya apa di kepramukaan gitu. Iya, kalau yang sangat berkesan banyak ya ragamnya. Kalau misalkan di proses ketika saya menjadi anggota dewasa membina begitu, maka yang sangat berkesan adalah ketika saya mampu membangkitkan adik-adik saya untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya punya cita-cita memang bahwa peserta didik saya itu harus jauh lebih hebat dari saya. Nah, sehingga saya mensupport mereka. Kalau menjadi peserta didik, saya kira yang luar biasa itu ya ketika pertama kali tahu Jakarta dari orang desa,
naik kereta, terus melihat Monas, itu sesuatu yang saat itu Klasik ya, klasik gua Monas iya, gitu. Iya kan kita, ya artinya sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya saat itu. Karena di lingkungan saya saja yang punya televisi saat itu kan hanya beberapa orang. Bahkan saya dulu ketika melihat syuting Kejamnas itu saya melihat di televisi di rumah dinasnya Pak Camat ya saat itu ya. Jadi saat itu sangat jarang. Nah, kebetulan saya diwawancara begitu mewakili calon peserta Jamnas. Jadi masuk berita televisi pertama. Tahun berapa tuh Om? Ya tahun 86 itu. Oke. Nah 86. Itu saya kira sesuatu yang menurut saya pengalaman yang luar biasa. Berikutnya saya menjadi tahu Jakarta. Dan itu karena Pramuka. Itulah yang akhirnya saya tidak bisa mengatakan tidak bahwa dari Pramuka inilah segalanya saya awali. Nah seperti itu ya. Seperti itu. Terus kalau ketika kita bertugas menjadi andalan, itu menurut hemat saya yang mungkin memberikan satu kenangan begitu ya ketika saya bertugas di daerah itu harus membantu seorang pembina yang kedapatan terdapat musibah. Terdapat musibah, dia membina terus ada kecelakaan bagi peserta didiknya dan dia harus berhadapan dengan hukum. Dan karena tugas saja akhirnya saya melakukan proses pendampingan. Namun saya fokus, saya serius, saya tidak bisa main-main karena ini satu lebih pada menyangkut trust, kepercayaan masyarakat. Iya. Kalau sampai ini tidak berhasil, maka kepercayaan masyarakat akan turun terhadap Pramuka. Khususnya di Jawa Timur atau di mana saja. Terus yang kedua, tidak akan lagi ada orang-orang yang siap untuk menjadi pembina. Ketika dia harus kan berhadapan dengan sebuah kasus hukum misalkan, tapi tidak mendapatkan protek atau perlindungan yang memadai. Atau setidaknya ada orang yang memperhatikan mereka ketika mereka ini sengsara. Kan yang penting itu. Karena menurut saya kan ada peribahasa yang mengatakan bahwa is a friend in need is a friend in death ya. Kawan dalam kesukaran itulah kawan sejati. Nah, kadang-kala kita ini sulit kan menemukan ketika kita dalam keadaan kesukaran, siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang ingin saya lakukan sehingga mereka merasa terbantu terus memiliki keyakinan. Dan ketika itu berhasil, maka harapan saya tidak ada orang yang takut untuk melakukan pembinaan karena tekanan-tekanan yang mungkin memungkinkan terjadi kepada mereka. Ini bisa dibilang pramuka itu juga butuh orang-orang yang punya latar belakang disiplin ilmu yang beda-beda. Kayak misalkan Om Taufik ini kan disiplin ilmunya di bidang kehukuman ya. Jadi ketika dimasuk ke pramuka itu ada andil besar juga di situ karena punya skill ilmunya. Iya, gitu. Dan kita berharap memang seluruh andalan, kalau saya tanda kutip, andalan itu orang yang bisa diandalkan ya. Ya dengan kompetensi masing-masing itu bagaimana memajukan, mengamankan, termasuk berkiprah terhadap gerakan pramuka. Jadi semua disiplin ilmu pramuka itu butuh. Oke. Seperti itu. Oke, Om Taufik ini aku mau tanya tentang sebuah foto. Ini nemu tadi. Iya. Ini apa? Masih ingat event ini? Oh iya. Gak tahu, ini kayaknya tahun kemarin ya Om ya? Oh itu baru saja 2019. Iya. Ntar nih tak bacain deh. Ya. Chitkara University, delegates from 25th ADRI. Apa nih ADRI? International Conference. Chitkara University di India. Ya 10 sampai 13 November. Ya. Ini kimia. Ya, bidang kimia, keteknikan, life science, social science. Ya. Apa ini? Ini hubungannya sama pramuka atau sama profesi ini Om? Oh itu sama profesi. Oh, profesi ya, oke. Ya. Jadi kan itu kegiatan yang digagas oleh Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Oh. Kita seminar internasional dan juga ada kerjasama antar perguruan tinggi yang saat itu di India. Itu berarti asosiasi dosen tapi nggak cuma dosen hukum? Tidak, kalau yang asosiasi semua dosen ya. semua. Oh, lintas ilmu di sini. Ya. Ini 3 hari ya? Ya. Konferensi 3 hari berarti. Di sana apa? Hubungannya sama apa? Konferensi di bidang akademik, pengembangan kompetensi pendidikan apa ya? Gimana? Jadi
kompetensinya itu terkait dengan akademik. Terus saat itu kami tim itu melakukan seminar internasional atas penelitian kita tentang CSR dan budaya. Itu objeknya saat itu ada di Banyuwangi ya. Berikutnya saat di Taj Mahal itulah saya juga membuat video untuk menyampaikan ucapan selamat. Ada kegiatan pramuka itu kalau tidak salah di Lumajang yang adik-adik minta. Tuh? Nah itu yang saya agak lupa apa ya saat itu ya. Apa? 2019 apa itu? Iya, mungkin giat prestasi itu. Nah, ya. Ucapannya langsung di backgroundnya Taj Mahal. Ya. Wih, Om gitu. Taufik. Ya. Wih, Om Taufik gak ikut kepanitiaan, tiba-tiba ada di Taj Mahal aja bikin video ucapan gitu. Jadi seperti itu kadang-kadang semuanya saya dedikasikan ya untuk adik-adik dan untuk kawan-kawan, bahwa artinya kita ini bisa kemana-mana sepanjang kita ini punya niatan yang kuat. Dan kalau diurut-urut niatan kuat itu dari mana? Kalau saya ya berangkatnya dari pramuka. Seperti itu. Sekarang ini tadi kan aku sebelum podcast survei singkat Om ya. Survei singkat sama teman-teman di sini. Gak usah sebut nama lah, tapi mungkin anak-anaknya Om Taufik di Sanggar. Om Taufik itu kayak gimana sih? Katanya. Ini bukan aku yang bilang ya Om ya. Kata mereka, Om Taufik itu serem. Om Taufik itu serem. Belum. Ada lagi yang bilang Om Taufik tuh apa namanya? Suka nyindir. Ini bukan aku ya Om ya. Nanti kita cari tersangkanya. Ada juga yang bilang, tapi koneksinya keren gitu. Tapi koneksinya keren. Yang lain lagi bilang apa sih? Suka nyuruh-nyuruh. Suka nyuruh-nyuruh. Terus apa ya yang terakhir tadi ya? Ada yang pernah kena marahin sama Om Taufik nggak? Ada Mbak. Gimana katanya? Gak kepikir. Apaan katanya gak kepikir? Mungkin maksudnya kenapa sampai seorang DKC nggak hal kayak gini nggak terpikirkan gitu, nggak disiapkan sebelumnya. Gitu. Jadi saya melakukan itu adalah bagian dari proses pembinaan dan saya bisa bertanggungjawabkan di proses itu. Mungkin inilah yang harus kita biasakan juga. Ada satu proses yang tidak boleh ditinggalkan, bahwa gerakan pramuka itu juga disiplin, berani dan setia. Nah, pada posisi seperti itu saya lebih menggunakan kesempatan pada saat ada case ya. Karena apa? Generasi muda sekarang kalau tidak ada case terus diberitahu begini begitu, nggak tahu kondisi realnya. Ya biasanya dia ngapain? Jadi kan, gitu. Apa sih maksudnya gitu kan ya Om ya? Ya jadi saya memang cenderung menggunakan untuk itu. Nah dan mereka saya ajak untuk mengerti begitu ya. Saya tunjukkan ini kesalahannya dan sebagainya. Dan itu mungkin juga kebiasaan saya. Tapi saya juga menunjukkan kepada mereka setelah mereka lakukan itu. Saya juga berikan pujian. Proses pembinaan seperti itu. Jadi peserta didik itu memang harus didampingi, kalau ada kesalahan ditunjukkan. Lantas bagaimana benarnya itu. Terus kalau mungkin menyampaikannya terkadang dengan menyindir, itu harus kita lihat juga perkembangan psikologi anak. Itu harus diperhatikan. Kalau kita kadang tidak menyindir kepada mereka yang usia sudah SMA dan sebagainya, itu berbeda dengan ketika berbicara dengan anak-anak penghalang. Begitu. Jadi maksudnya apa? Kalau dalam bahasa Jawa itu kan mereka harus dihadapkan dengan sanepo. Apa tuh sanepo? Ya, kita mungkin sindiran itu ya dalam bahasa Indonesianya. Tapi agar mereka ini berpikir. Setelah saya sampaikan itu ada proses berpikirnya. Kalau anak-anak penggalang atau siaga kan ini jangan begini. Kan kita tunjukkan. Kalau udah tegak dega harus ada proses berpikir sebelum kemudian tahu maksudnya ya. Makanya melalui sindiran itu. Saya cenderung begitu agar mereka berpikir. Dan saya yakin mereka ada yang bisa cepat menangkap itu, ada yang tidak cepat. Ya itu bagian proses yang harus kita dampingi. Itu ada adik kita. Tapi itu akan saya ambil karena itu juga tugas saya sebagai anggota dewasa. Resiko yaitu bagian, tidak ada sesuatu yang dilakukan itu tanpa resiko. Bagi saya melakukan dengan baik itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan meskipun itu benar. Makanya ini yang sering saya gunakan kepada adik, dan saya tunjukkan bahwa ada proses yang memang kapan kita itu harus berbicara tentang sesuatu yang harus ditunjukkan, kapan kita ini menjadi teman. Nah, jadi saya fungsikan itu saja bagi mereka. Ketika kita kumpul di
kuliner lagi makan-makan ya saya biasakan mereka itu untuk bahwa ini adalah sebuah proses kakak dan adik, jolly game kan begitu. Yeah. Berpramuka itu. Nah, ketika ada tanda bahwa mereka ada yang sempat disuruh, mungkin ada yang tidak dan sebagainya. Itu sebenarnya juga bagian dari proses bahwa bagaimana nilai ketanggapan seorang penegak pandega. Nah, kalau sampai disuruh sebenarnya kalau menurut proses pendidikan kita itu berarti sesuatu yang sebenarnya dia harus mengerti sebelum disuruh. Ada apa ya, kepekaan gitu. Nah, kepekaan sosial. Nah, itu. Sosial. Tapi kan kita tidak bisa tunggu-tunggu terus. Kasihan juga adik-adik harus belajar ya, kita suruh. Setelah disuruh diberitahu besok lagi seperti ini. Tapi kalau itu tidak ada yang melakukan, kasihan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dalam proses kita. Berarti untuk teman-teman yang merasa sering kesindir sama Om Taufik, berarti udah dianggap sebagai tegadega yang dewasa. Ada proses berpikir, kok kayaknya aku tadi nyindir aku ya. Berarti harus gini, harus mulai peka ya Om ya. Ya, karena begini, kalau mungkin masih bertemu kita, saya sebagai kakaknya, tidak ada sesuatu paling banter di sini. Tapi yang saya takutkan adalah ketika ketidakkepekaan itu terjadi di masyarakat. Ketika dia sudah bekerja. Nah, ini kan akan memiliki multi efek ya. Dan pada saat kerugian itu ditimpa mereka, maka kami sebagai anggota dewasa akan merasa ikut bersalah karena kita tidak pernah memberitahu mereka. Jadi ditempanya di sini dulu, nggak apa-apa ya, disindir-sindir sama Om Taufik nggak apa-apa. Ntar pulang-pulang kan ditraktir makan kulineran. Nah, iya, saya kan memaknai proses pendidikan itu seperti itu gitu ya. Oke, gitu, luar biasa Om Taufik. Jadi besok kalau aku disindir Om Taufik, baiklah, aku akan mulai berpikir gitu. Ada stimulus untuk tanggap kondisi ya, berarti Om ya. Ya, karena kadang-kadang yang sering saya lihat itu kalau kami atau kita dulu ketika tidak diingatkan, tidak ditanya oleh orang, kita kan dulu mesti nggak enak ya. Dulu terutama generasi saya nggak ditanya orang itu kita yang bingung. Kenapa ya? Kenapa ya? Kok didiemin gitu? Ya, kenapa saya kok nggak disuruh? Nah, tapi kan kalau generasi yang sekarang ini kadang-kadang justru kalau perlu sembunyi aja biar nggak disuruh gitu ya. Nah, jadi perbedaan itu yang harus kita temukan ya di zaman kekinian itu yang harus kita temukan. Gitu Mbak Vini. Oke, luar biasa. Kita udah hampir di ujung nih Om Taufik. Ya. Di ujung ini seperti segmen yang kemarin-kemarin kita ada segmen kecil-kecilan jawab cepat. Om Taufik harus jawab cepat kurang dari 1 detik. Kuis ya ini ya. Ya kuis. Jadi nggak ada bener salah. Yang penting jawab cepat aja sesuai hati nurani gitu ya. Iya. Oke, Om Taufik kopi atau soda gembira? Kopi. Rujak atau soto? Rujak. Iya sih, kenapa orang Lumajang banyak yang lebih suka rujak ya? Pare atau cabe? Pare. Gak suka cabe. Kalau tanya cabe, mau macam apapun sepanjang tidak ada cabenya, saya akan makan. Apaan cabe gak ada cabenya? Banyak lah. Gak suka banget ya sama cabe ya? Iya, tidak terbiasa sejak kecil. Tidak terbiasa. Ya. Olahraga atau pramuka? Pramuka. Yakin? Otomatis kurang dari setengah detik kan? Oke, pramuka. Dangdut apa campur sari? Dangdut. Kita tantang dangdutan. Ebit. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. 1 bait. Oke, boleh aplausnya dong. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Om Taufik GAD atas. Oke, Om Taufik, udah di ujung banget. Ya. Closing statement deh untuk teman-teman pramuka dimanapun berada. Ya, untuk kakak-kakak dan adik-adik, pramuka itu adalah jiwa. Pramuka itu ada di batin kita, maka sebenarnya dimanapun kita berada, kita harus mampu untuk mengamalkan satya dan dharma pramuka, karena itulah puncak dari pengabdian kita. Itu aja yang ingin saya pesankan. Nah, mudah-mudahan dari kata yang sederhana ini bisa dimaknai dalam di setiap tingkatan peserta dan anggota dewasa.
mengamalkan satya dan dharma karena itu adalah puncak pengabdian kita. Ya. Oke, terima kasih Om Taufik Terima atas kasih, waktunya. sama-sama. Belum Sama-sama. sempat pulang tadi bertugas ya, Ya, dari pagi tidak sampai apa-apa. dengan udah sore ini kita. Ya, jarang-jarang ini ketemu senior dalam urusan podcast ini. Siapa nih yang lebih sibuk? Siapa yang lebih sibuk? Ya, yang lebih sibuk di hadapan saya kayaknya. Waduh. Oke, makasih ya Om Ya. Taufik. Semoga semakin sukses, semoga lancar semua kegiatannya apapun itu di Amin, bidang amin, apapun dan Ya. semoga semakin bersemangat berada di kepramukaan dan semoga tetap sabar membina dan membimbing Ya. adik-adik di pramuka. Akan masih tetap di sini. Akan masih tetap di Mbak Vini juga harus tetap di situ gitu ya. Aduh, gak bisa liburan. Oke, terima Oke. kasih teman-teman yang udah Baik. dengerin podcast kita hari ini. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Selamat siang, salam pramuka. Salam. Pramuka Lumajang on podcast.